Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ibu, Silahkan duduk. kasih Bu. Halo Puspa, perkenalkan nama Ibu Lera. Nah, Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Halo juga Bu, saya Puspa, siswi kelas 11 MIA 1 Bu. Oke, bagaimana kabar Puspa hari ini? Baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan kamu sendiri atau saran dari pihak lain? Saya datang ke sini atas keinginan saya Bu. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya kalau ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya itu bisa ke ruangan BK Bu untuk mendapat bantuan dari guru BK. Oke Puspa, benar banget. Di sini Ibu sebagai guru BK kamu akan berperan sebagai fasilitator. Nah, dalam proses pemberian konseling ini, Ibu harap kamu sebagai konseling dapat berperan aktif untuk mengemukakan masalah ataupun apa yang mengganjal kamu dan latar belakang dari apa yang terjadi tersebut, supaya kita dapat mengkaji jalan keluar dari hal tersebut nantinya. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling kita ini. Tapi saya tidak ingin Bu kalau masalah saya ini diketahui orang banyak selain saya dan Ibu. Ya, kamu nggak perlu khawatir. Nah, kamu perlu tahu bahwa Ibu sebagai guru BK mempunyai kode etik. Nah, di mana salah satu bunyinya yaitu menjamin kerahasiaan dari klien Ibu, yaitu kamu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sebab Ibu selaku guru BK pasti akan merahasiakan apapun itu nantinya. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Oke, nah sekarang kamu ceritakan apa yang mengganggu pikiranmu saat ini. Saya merasa cemas dan tegang Bu, karena pengalaman saya di masa lalu. Oke, nah coba kamu ceritakan kepada Ibu apa yang menyusahkan dan apa yang mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi gini Bu, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester nih, tapi saya selalu cemas dan tegang Bu. Oke, boleh Ibu tahu apa yang menyebabkannya sehingga kamu merasa cemas atau dan tegang? Begini Bu, Ya, teruskan saja Puspa. begini Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Saya trauma dengan pengalaman saya. Memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal tes di semester ganjil Bu. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu tidak gagal dan kamu bisa berhasil di semester kali ini? Iya Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin. Tapi saya masih tetap pesimis. Tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Iya juga sih Bu, tapi perasaan cemas dan tegang itu selalu ada dalam diri saya. Kamu selalu merasa cemas dan tegang. Nah, dan perasaan itu mempengaruhi terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu. Iya Bu, benar. Saya jadi bingung. Sementara tesnya itu hampir bentar lagi Bu dilaksanainnya. Jadi kamu pernah gagal waktu tes semester ganjil. Nah, karena itu kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya Bu, benar. Saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu marah pada diri kamu sendiri? Saya
merasa putus asa, Bu, jadinya. Oh, kamu merasa sedih karena kejadian ini. Bener, Bu, gara-gara itu saya pernah gagal ketika tes semester. Saya juga jadi trauma dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih. Nah, jika kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu, sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi, jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman yang harus kita belajar dari pengalaman tersebut. Iya, Bu, tapi perasaan cemas dan tegang itu selalu membayangi saya ketika saya akan tes. Kamu kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu, jadi membuat kamu trauma, dan sekarang kamu cemas dan tegang, dan kamu takut gagal di semester kali ini. Iya, Bu, benar. Saya takut gagal lagi. Oh, jadi kamu merasa ragu akan kemampuan diri kamu sendiri, karena kamu mengira kamu akan gagal pada tes kali ini. Benar, Bu. Nah, perasaan ragu itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi, apakah saya bisa berhasil di tes kali ini, Bu? Tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita ada kemauan untuk melakukannya. Semuanya hanya butuh waktu. Sekarang coba kamu simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu, karena saya pernah gagal di masa lalu. Dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang lagi, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester. Kamu cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini. Iya, Bu. Kamu juga sedih karena berbagai hal telah mengganggu konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester nanti. Iya, Bu. Saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tapi kemudian hal itu berpengaruh terhadap konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu. Nah, karena itu kamu cemas dan tegang untuk menghadapi tes semester yang akan segera dilaksanakan. Saya juga jengkel, Bu, pada diri saya sendiri. Kamu frustasi karena kamu tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan. Iya, Bu. Oh, kamu merasa stres karena inisiatifmu telah hilang. Iya, Bu, saya merasa sangat frustasi. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif, sebagaimana kamu menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu sendiri. Sebenarnya saya sangat berharap agar saya dapat berhasil di tes semester nanti, tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang saya, Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar dapat berhasil di tes semester kali ini. Tapi kok kamu belum melakukan suatu usaha untuk menghilangkan kecemasan pada diri kamu? Iya juga sih, Bu. Tapi saya tidak tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan. Jadi karena itu kamu merasa kecewa dalam diri kamu sendiri karena kekurangan kamu untuk melakukan sesuatu. Iya, Bu. Tapi mestinya saya tidak tinggal diam atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak kan, Bu. Tapi bagaimana, Bu, caranya? Oke, jadi sekarang kamu sudah tidak sabar lagi ya karena ingin belajar untuk membuat inisiatif. Betul, Bu, benar. Nah, baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya menetapkan dengan jelas apa tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu juga harus mempertimbangkan siapa nantinya akan terlibat di dalamnya. Yang terlibat, Bu, itu hanya diri saya sendiri, Bu. Benar sekali. Lalu, apa yang kamu lakukan dalam mengatasinya? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya, Bu. Ya,
Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Itu masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya memikirkannya. Baiklah kalau begitu. Nah, kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana sih kamu harus menyelesaikan masalahmu itu. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatih di rumah pada sore hari. Nah, sekarang coba kamu tetapkan. Misalnya, kamu mau melakukannya dalam waktu 2 atau 3 kali dalam sehari. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Bu. Nah, sekarang apa coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini? Oke, Bu. Saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut gagal dalam tes tersebut. Karena itu, saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana yang ditunjukkan dan tidak ada perasaan cemas dan tegang pada diri saya, dan saya akan lakukan latihannya sebanyak 2 kali sehari. Bagus sekali. Nah, kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Iya, Bu. Oke, kalau begitu, kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah, Bu. Tapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya dan selalu membayang-bayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja Puspa. Setelah saya mendengar cerita dari kamu, nah Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi. Nah, di mana teknik relaksasi merupakan usaha untuk mengajari seseorang untuk rileks. Nah, dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Tujuannya adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua sinyal kontrolnya dengan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Jadi nantinya kamu dapat mengatasi rasa cemas dan tegang kamu dengan lebih terkontrol. Nah, bagaimana pendapatmu tentang teknik ini? Bu, saya setuju dengan teknik yang Ibu berikan dan saya coba untuk mempelajari dari teknik itu ya, Bu. Oke, Puspa, karena kamu sudah setuju, jadi kamu bisa langsung mencoba teknik relaksasi ini di rumah. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi di minggu depan dan semoga kamu dapat mengatasi rasa tegang dan cemas kamu dengan lebih baik. Selamat siang, Puspa. Siang, Bu. Terima kasih. Sama-sama.